Yang kerempeng itu saya belum lihat. Belum, itu belum kerempeng itu sehat. Nah, itu langsing. Oh, itu kebanyakannya, waduh, banyak kemajuan. Kemajuan itu kemunduran. Maju mundur. Kemajuannya badan, kemundurannya apa? Kokok. Iya benar, sampai lip nggak muat itu. Mengalahkan orang Arab. Baik, kita tidak membicarakan masalah kemajuan kemunduran. Kita bicarakan al-mahfudhah. Kita bahas nomor 15. Ikuti saya. Man yazra' baca. Man yazra' Yahsud. yahsud. Man yazra' Man yazra' yahsud. yahsud. Man yazra' Man yazra' yahsud. yahsud. Ada yang sudah apa? Cuma 3 perkataan. Man yazra' gampang, gampang bagi anak-anak kecil, bagi kita yang sudah tuir-tuir. Wah, susah. Walaupun sudah hafal, tapi kadang-kadang 2 menit kemudian wajar, kepalanya banyak sekali masalah kepala kita ya Bu ya. Penuh ya, memorinya full dengan problem-problem ya. Oke, apa artinya nomor 15? Barang siapa menanam pasti akan memetik. pasti namanya hukum karma ya Bu ya. Di sini kalau kita ada di Hong Kong ya, karena kita nggak bisa nanam kangkung, nggak bisa nanam bayam, apa yang kita tanam? Kerja keras harus kita tanamkan ya Bu ya. Sifat kerja keras ya. Kalau kita kerjanya keras, apalagi yang 4AS, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja sampai tuntas. Wah, ini kita akan memetik hasilnya. Pasti Bu ya. Maka kerja kita harus apa? Keras, cerdas. Cerdas itu maksudnya di sini. Harus tahu, iya, harus tahu yang didahulukan mana dan diakhirkan yang mana. Ya, harus cerdas ya. Kita misalnya kita mau ngepel, kira-kira disiapkan apa dulu? Harus cerdas. Nah, ya dia. Kita mau masak tom yum, kira-kira apa dulu yang dipersiapkan? Paling utama apa dulu, ya Bu ya? Nah, itu namanya cerdas, ya. Tapi kalau asal masukkan ke kuali, ini namanya kutil. Kurang apa? Kurang teliti, ya Bu ya. Kudis, kurang disiplin. Ini nggak ada aturannya, dimasukin semuanya nggak enak rasanya ya Bu ya. Harus cerdas. Jadi kalau kita menanam ya kerja keras 4AS ini, pasti kita akan menghasilkan yang lumayan ya. Ya, kalau kita kerja keras, kira-kira pandangan reaksi majikan bagaimana Bu? Jempoli apa enggak? Ya, dijempoli. Bulanannya insya Allah naik apa enggak? Oh, naik. Kita banyak dipuji Bu. Dan disenangi. Nah, ini disenangi Bu. Makanya teman-teman yang kerjanya 4AS ini Bu, kadang-kadang sampai 10 tahun ya, majikannya nggak ngasih Bu ya. Ketika dia mau pulang, oh berat ya Bu ya. Ya, ada nggak di sini yang waktunya sudah mau pulang tiba-tiba majikannya nggak ngasih? Ada Bu? Pernah dengar kan ya? Nah ini ada penyebabnya. Kenapa? Karena kita menanam pekerjaan yang 4AS tadi ya Bu ya. Kerja keras, cerdas, ikhlas, sampai tuntas. Ya, majikan senang dan mereka menganggap kita seperti apa? Keluarga sendiri. Ditangisi Bu, sampai ada, minta maaf. Dari kampung saya dari Cirebon. Ya, di sini sudah 20 tahun dari mulai anaknya baru bayi, belum lahir ya Bu ya.
Dengan dia terus sampai hampir 20 tahun umurnya, dia pulang, nangis, akhirnya anak mau ngikut bu anaknya itu, ya, kayak ibunya sendiri gitu. Akhirnya dibawa ke kampungnya. Di kampung sana bahasanya bahasa Jawa semua ngomongnya, bisa ngomong Jawa nih anaknya, bisa ngomong Jawa. Assalamualaikum, sholawatan semuanya. Iya, di kampungnya main dengan anak-anak di kampung. Wah, ini saking ya itu hasil dari kerja keras, ya. Ya, jadi itulah, maka dimanapun kita berada, kita harus menanam tanaman yang subur dan baik, ya, terutama masalah sifat-sifat, ya, akhlak. Kita harus menanamkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Apa contoh akhlak yang mulia di sini? Saling membantu di sini, ya Bu ya. Iya, bantu dengan teman, ketemu dengan teman saling salam, mendoakan, ya. Saling menawarkan jasa, ya. Hidupnya selalu seperti itu. Maka nanti hasilnya, panenannya apa Bu? Katakan kita di kampung lah. Di kampung itu kita selalu berbuat baik pada orang-orang kampung. Nah, terus tiba-tiba misalnya orang ini namanya Mbak Waru, ya. Tiba-tiba Mbak Waru meninggal. Mbak Waru orang baik, dikenal paling dermawan, paling sopan, paling banyak bantu orang. Ketika meninggal, ayo diapai oleh masyarakat setempat sekelilingnya. Iya, diumumkan kalau dulu di kampung saya, tapi kentong waktu tahun 60-an, 70-an ya, tong, diumumkan di speaker. Iya, assalamualaikum warahmatullahi itu di kampung, warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah dengan sangat-sangat tenang. Waduh, siapa tadi namanya? Mbak Waru binti Bayem, misalnya ya. Ayo, kira-kira orang yang mendengar, ya, kira-kira reaksi tanggapan orang kampung sekelilingnya bagaimana? Sedih apa enggak? Sedih. Kira-kira ngomong apa coba reaksinya? Nah ini, ya Allah, Mbak Bayem itu kok masih muda sudah, ya Allah, Mbak Waru sampai salah. Diketuni ya Bu ya. Ya Allah, sapa maneh nanti yang menggantikan orang baik seperti ini. Jadi dia diketuni, sangat diketuni, ya. Akhirnya orang banyak apa mendoakan, ya Bu ya. Iya, yang diingat adalah kebaikan-kebaikannya, ya, didoakan terus, apalagi sambil dia sering berwakaf, ya, dan wakafnya sering digunakan, apalagi pahalanya terus mengalir, ya Bu ya. Sebaliknya, kalau yang ditanam itu adalah akhlak mazmumah, kebalikan mahmudah adalah mazmumah, akhlak yang tercela. Apa tercela contohnya? Suka marah-marah, pelit, dengki, apalagi di kampung, cemberut, kalau ngomong geledek. Tiba-tiba ada kabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan sangat tidak tenang. Mbak siapa Bu? Waru. Watu binti Pasir. Ya mungkin kepalanya kayak batu ya Bu ya. Batu binti apa? Pasir. Ya. Maka orang di kampung itu apa reaksinya? Ya Bu, ini tukang nyopet, tukang apa yang ini ngambil barang orang. Pokoknya akhlaknya itu nggak benar, nggak bagus. Reaksinya apa Bu? Wah langsung dia ya. Alhamdulillah, ya Allah, kalau bisa dari dulu mampus orang ini ya Allah. Ya walaupun nggak boleh ngomong kayak gitu ya Bu ya. Tapi namanya manusia, kita nggak bisa ngontrol. Itu refleks manusia.
Alhamdulillah orang ini meninggal, wis ayam aku selamat ya Bu ya. Kates aku apa? Kambing-kambing aman ya Bu ya. Anak gadis aman. Wah ini Bu. Jadi orang akan gembira. Ini bedanya ya. Antara tanaman yang buruk dengan tanaman yang apa? Baik. Maka yang kita tanam sekarang ibu-ibu harus menanam yang baik-baik saja. Ya, kalau tanamannya baik pasti akan berbuah apa? Baik. Ya, kalau kita suka marah-marah, nantinya akan dimarahi orang, pasti. Suka gondok kok, nantinya gondok bisa loh. Iya, benar loh Bu. Orangnya keras, kalau ngomong akan dikerasi orang. Enggak sekarang ya, mungkin minggu depan, bulan depan. Karena banyak saya mengalami temen lah ya Bu ya. Saya perhatikan ada yang curhat ini, curhat itu. Jadi memang akan dibalas, ya. Akan ada balasannya ya Bu ya. Apa yang dia tanam pasti dia apa? Petik, panen, menuai, ya Bu ya. Kalau yang dia tanamnya nggak benar ya hasilnya nggak benar. Makanya perlu yang kita tanamkan harus yang baik-baik saja. Ada nggak kita menanam pohon kelapa tapi berbuah semangka ada? Nggak ada, mesti kelapa ya. Nah, jadi yang kita tanam itu ya pasti buahnya ya itu, gitu maksudnya. Ya, maka balasan yang disebut dalam bahasa sosialnya karma akan menanti. Ya, karma akan apa? Menanti. Maka kita mulai sekarang harus apa? Berbuat baik terus ya Bu ya. Kata Nabi, perbuatan baik itu akan mengantarkan kepada jalan takwa. Dan jalan takwa itu akan mengantarkan ke surga. Jadi upayakan terus ya. Baik dari perkataan, perbuatan sampai niat ya Bu ya. Niat harus baik loh. Anda ke masjid itu niatnya apa? Ke sini. Harus niat, jangan nggak niat. Malamnya atau mau ke sini harus niat. Dan niat itu bisa dibisniskan, sering saya bicarakan. Niat itu harus dibisniskan. Apa maksudnya dibisniskan? Iya, harus divariasikan. Jangan niat itu cuma mau ngaji, toh jangan ke sini. Aku mau silaturahmi, aku mau minta maaf teman kemarin itu. Aku ngomong kok kasar minggu kemarin ya Bu ya. Nggak usah malu-malu ya Bu ya, nggak usah gengsi-gengsi. Itu pahalanya luar biasa. Aku ingin mojok, apa mojok? Itikaf. Ini mojok di sana dulu. Mau dikir ya sebelum pengajian ini ya. Mau sholawatan, mau tasbih apalah, sholat duha ya. Aku mau nyemplungin apa? Kotak amal. Walaupun cuma $1. Nah itu niat itu luar biasa baik, bagus. Ini, jadi niat pun harus diperbanyak sesuai dengan hadis Nabi dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Apa artinya? Sungguhnya amal perbuatan kita itu tergantung kepada apanya? Maka niatnya harus benar, niatnya harus jujur, niatnya harus mencari ridha Allah Subhanahu. Jangan sekali-kali mau ke masjid, niatnya mau nuker sendal. Kita nggak di sini. Jangan ya dia datang ke masjid pakai sendal jepit yang sudah mau apa? Pulang-pulang nuker sendal. Mentang-mentang saya pernah ngomong, ambillah yang baik-baik dan buanglah yang setelah sembahyang praktek. Jangan ya biar bukan itu maksudnya yang saya inginkan ya biar. Nah, jadi niat yang baik-baik. Itu yang nomor berapa? 15. Nomor 16. Ini bagus ini. Saya suka dengan kajian-kajian ini ya.
Dan ini kalau di pondok nih apal, saya masih apal sampai 68 kalau nggak salah, 68 poin.